Ya tadi seperti disampaikan Pak Haritanu, kita ini kan mencapai threshold, artinya kita bisa mengumumkan calon presiden dan tentunya dengan calon wakil presiden. Nah, dulu saja waktu 2 kali, yang 2 kali Pak Jokowi saja kan kita ini, saya orangnya itu, saya tadi bilang pada Pak Haritanu, Pak, nanti kalau kita ngobrol-ngobrol maaf ya, saya ini orangnya yang namanya tuh fokus, jadi seringkali yaitu saya minta maafnya lugas, dak gitu, nggak ada kesini dulu, kesini dulu, baru nanti kesono, capek kalau begitu. Jadi ya sudah, tinggal mau terima apa tidak, mau bersama apa tidak, begitu. Supaya apa? Lah orang baru begitu saja sudah ruwet, apalagi nanti menjalankannya. Jadi tinggal begitu, mau ikut PDI Perjuangan, mari gotong royong. Kalau ndak mau ya ndak apa-apa. Itu kan ada aturannya. Nah jadi dengan demikian sudah banyak toh nama yang saya dengar, ada yang disampaikan, ya tapi kan saya boleh dong milih sendiri. Kalau saya mau milih sendiri lalu ada aturan ndak boleh, sangat boleh. Makanya ya saya dengarkan dulu. Jangan nanya lagi ya nanti kapan-kapan. Ya lu tiap kali kumpul itu aja Pak Haritanu. Ya sudah nanti juga kan, masa nggak diberitahu lah. Kalau ditanya tanggalnya ya tunggu aja dulu. Terus kalau siapa orangnya ya tunggu aja dulu. Saya harap sabar aja ya. Nanti kan sudah pasti akan ada nama. Terus wah yang ini sudah ribut tapi saya seneng. Wah nanti ibu pasti ngeluarkannya tanggal 24. Saya ketawa aja. Untungnya saya sebagai ketua umum bahwa saya bisa memutuskan sendiri. Terima kasih. Itu untungnya sebagai ketua umum bisa memutuskan sendiri. Mas Nyarwi senyum-senyum melihat apa yang disampaikan oleh Bu Mega. Apa yang bisa dibaca dari pernyataan Bu Mega itu? Ya, kalau kita melihatnya panggung depan ya Putri ya. Tapi ada beberapa kata kunci dari Bu Mega yang menarik. Saya orangnya lurus. Kalau terima, kalau enggak gitu ya. Tadi kan jelas ya. Terus kemudian juga otoritas untuk bisa memutuskan gitu ya. Nah, apapun lah kalau kita lihat tawaran yang disampaikan oleh Pak Sekjen Pak Hasto itu, saya kira itu juga sebuah ketawaran juga ya kepada Partai Demokrat khususnya AHY. Dan ini godaan yang menurut saya sangat serius dan godaan yang berat juga bagi Demokrat dan AHY. Ini momen yang kritikal juga saya lihat. Apakah akan keluar dari koalisi yang sudah dirancang gitu, koalisi perubahan dan persatuan gitu. Dan ingat loh, Demokrat itu partai yang kedua menandatangani, setelah itu baru PKS loh di Piagam itu. Nah itu kan kontribusinya besar ya. Nah apakah keputusannya ke sana misalnya begitu? Artinya tetap konsisten gitu, istiqomah tadi bahasanya gitu. Atau misalnya mengalihkan alur koalisinya ke PDIP. Tetapi kalau di sana pun saya kira juga tentu ada tantangan tersendiri Putri, karena kan juga ada partai-partai yang sudah banyak digandeng oleh PDIP. Sebelumnya pertama misalnya P3 kan gitu. Kemarin misalnya ada Perindo juga dan yang lain juga, ada Hanura juga. Dan pertanyaannya adalah ketika bergabung ke koalisi PDIP, apakah tiket cawapres itu bisa didapatkan apa tidak? Kita harus ngomong jangka pendek, walaupun tadi disebutkan jangka panjang ya. Artinya berpikir untuk masa depan bangsa, mencari profil sosok capres-cawapres yang bisa katakanlah melihat ya, menavigasi Indonesia di tengah berbagai tantangan geopolitik misalnya. Itu oke, tetapi tetap saja kan kalau kita lihat dalam jangka waktu sekian bulan sampai setahun ke depan, itu kan tetap yang dipikirkan adalah bagaimana membangun koalisi yang solid, masing-masing blok koalisi ya, kemudian pasangan capres-cawapres gitu ya, yang bisa diandalkan untuk bisa kompetitif dalam arena pemilu kan gitu. Nah kalau syarat-syarat itu, potensi-potensi elektoralnya, daya tarik elektoralnya, kemudian tidak bisa diandalkan, saya kira juga
itu mereka akan memilih peluang-peluang mana saja yang bisa memenangkan. Dan ini kan strategi marketing politiknya berlangsung di berbagai lini, Putri. Yang lini pertama itu antar elit, yang seperti godaan-godaan begini ya, untuk merajut koalisi dan mencari blok koalisi yang dipandang bagus dan solid, sekaligus punya potensi pasangan capres-capres yang bagus. Nah yang kedua itu juga koalisi partai-partai yang dimana ketika dia solid, seluruh resourcesnya itu bisa digunakan untuk mengelola ya proses komunikasi politik dan marketing politik. Ya termasuk memperluas penetrasi basis elektoral ke pemilih misalnya. Kayak tadi itu tentu kita hanya melihatnya dari statement terbuka ya. Kayak tadi Pak Hasto bilang bahwa ada respon publik yang bagus ketika misalnya nama AHY disebut juga sebagai kandidat cawapres. Artinya apa? Saya lihat kalau dengan statement itu berarti PDIP kan juga melakukan evaluasi terhadap pasar politiknya. Artinya ada peluang nih AHY pasangkan dengan Mas Ganjar. Tapi balik lagi, ini sekaligus ujian terberat bagi Demokrat nih. Apakah tetap memperkokoh koalisi dengan Nasdem dan PKS gitu, atau justru nyebrang ke pagar sebelah kan gitu. Itu dia. Baik, ada peluang tapi juga ada ujian, itu yang dirasakan oleh Demokrat kali ini, Bang Ipang. Iya, memang ini kan ujian ya Pak Partai. Tetapi yang jelas menurut saya political game teori terjadi, permainan cantik yang dimainkan oleh Pak Hasto, Sekjen dan PDIP, bagaimana hari ini dibuat koalisi perubahan retak kan gitu. Nah ini testing the water cek ombak ini sedang dimainkan oleh PDIP lewat tawaran-tawaran yang menjanjikan. Yang kedua adalah basis koalisi tadi, kalau misalnya kalau dari Pak Hasto mengatakan dengan PKS, dengan Demokrat tidak akan berkoalisi, beliau sendiri yang ngomong waktu itu. Nah kalau kita lihat secara historikal, mungkin iya, tidak akan mungkin dengan Demokrat, karena sejarah historikalnya yang panjang tadi. Nah kalau dengan PKS adalah blok rentang ideologis yang begitu panjang, jadi menarik garis embarkasi antara blok nasionalis kanan PDIP dengan blok kiri PDIP, kemudian nasionalis kanan PKS, modernis progresif. Jadi nggak akan mungkin kita berkoalisi dengan dua partai. Nah pertanyaan yang menarik Mbak Putri, kenapa tiba-tiba ini kayak Syahrini ya maju mundur tapi cantik ini. Perkataan diksi prasanya Pak Hasto yang 2 tahun atau 1 tahun yang lalu itu bisa berubah. Apa yang menjadi penyebab? Apakah betul hanya upaya untuk ini dilakukan demi bukan soal historikal atau karena blok ideologis, atau bukan hanya koalisi karena istilahnya official seeking, hanya soal jabatan presiden atau wakil presiden. Tapi lebih dari pada itu adalah bagaimana Anies tidak masuk ke gelanggang politik pertarungan. Supaya lapangan betul-betul bersih, hanya pertarungan ada pada Ibu Mega dan Jokowi. Artinya gelanggang ini diselesaikan. Berarti ketika ini saya katakan, Anies itu kalau misalnya dia bisa memenangkan hati rakyat, bisa memenangkan pikir rakyat, bisa memenangkan pemilu sama dengan Pak Prabowo atau Mas Ganjar. Tapi kalau kemudian cara mengalahkan Anies adalah dia tidak bisa masuk panggung. Mestinya kalau ingin mengalahkan Anies adalah kalahkan di gelanggang panggung. Itu demokrasi yang egaliter, yang berkelas. Jangan kemudian ada konteks bahwa ini dipaksakan oleh PKS, oleh PDIP, dipaksakan oleh Demokrat hanya untuk bagaimana ya Anies akhirnya keluar gelanggang, tidak masuk gelanggang. Kalau ingin bertarung saya fair ya, equality, kesetaraan, demokrasi terbuka. Kalahkan Anies di panggung, di gelanggang, tapi jangan kemudian ada indikasi memang ini kok takut betul gitu. Itu yang kita sampai poin di situ, tapi satu lagi Putri. Mungkin ini nanti. game ini luar biasa. Betul. Nah ini mungkin kita hanya bisa berikan kesempatan sangat singkat baik kepada Bang Nanda kemudian juga Bang Saan untuk kalimat penutup. Silakan mungkin Bang Saan dulu tadi. Singkat saja Bang Saan memberikan pendapat apa yang disampaikan oleh Bang Ipang. Ini cara untuk bisa membawa Pak Anies ini keluar dari gelanggang. Bang Saan silakan. Ya kalau Bang Pangi berpikiran dan punya pandangan seperti itu wajar, dan saya yakin masyarakat kebanyakan juga akan berpandangan seperti itu, bahwa apa yang dilakukan oleh PDIP dengan menghilangkan konsistensinya yang disampaikan oleh Sekjen yang tidak akan pernah berkoalisi dengan dua partai, itu tiba-tiba itu mereka abaikan itu semua, ini kan ada inkonsistensi, tidak ada konsistensi. Yang selalu mereka kedepankan soal etika, soal konsistensi. Nah hari ini mereka melanggar sendiri.
Baik. Nah ketika mereka sangat sendiri, pasti ada pragmatisme. Jadi wajar kalau ada pandangan ini hanya upaya untuk mengganggu atau ya kalau bahasa Mas Pangi menjegal kan gitu. Itu menurut saya sah-sah saja kalau ada pandangan seperti itu. Oke, Bang Saan, terakhir Bang Renanda, silakan penutup singkat Bang Renanda. Ya baik, yang pertama ya Putri, kami bersyukur bahwa adanya nama cawapres AHY ini baik dari survei-survei dan kemudian juga diakui oleh Mbak Puan, itu buktikan bahwa ketum kami ini tidak seperti yang disampaikan atau di framing oleh banyak orang selama ini, terlalu muda, tidak punya pengalaman. Jelas dengan kapabilitasnya dia, dengan gelar masternya, doktor sebentar lagi, penugasan di Aceh dan kemudian di Libanon dan lain-lain, membuktikan bahwa Mas Ahy ini sudah berubah, mentransformasi menjadi politisi yang matang, yang ulung. Dan dalam hal ini kita melihat bahwa kenapa sekarang, kenapa tidak dari lalu, kami Partai Demokrat tidak mau husnuzon. Posisi kami, sikap kami adalah kita mau ini husnuzon saja. Mungkin teman-teman di PDI Perjuangan juga akhirnya melihat memang bahwa tantangan Indonesia ke depan ini tidak seperti yang kita bayangkan, bahwa ini kita bisa langsung mercusuar, kemudian growth tinggi dan segala macam. Banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi, terutama di pemilu ini yang kita harapkan. Pemilu ini ingin sepertinya semua ini sepakat bahwa pemilu ini harus berjalan dengan baik, jujur, adil, tertib, damai, dan tidak ada satu partai politik koalisi satu dan lain berhadapan dengan keras-mengeras, saling menghabisi dan segala macam, sehingga inilah mungkin momen yang paling pas untuk menentukan semua sekarang harus duduk bersama, membicarakan tidak lagi hal-hal yang pragmatis, tapi juga hal yang sifatnya memang untuk kepentingan bangsa ke depan. Ini yang kami tangkap. Nah, sekarang soal bagaimana posisi kami Partai Demokrat. Mohon maaf, waktunya terbatas sekali Bang Renanda. Oke, yang jelas kami konsisten. Kami tidak melihat ini sebagai ujian, tantangan, cobaan, digoda dan tidak macam. Kami konsisten dengan segala kesepakatan yang dibangun oleh kami bertiga. Tapi tentu yang menentukan tadi karena kesepakatan, tentu kami harapkan justru karena kesepakatan inilah yang membangun konstruksi bangunan kami sehingga kami punya kesamaan. Nah, jangan sampai salah satu dari partai ini yang tadi nanti tidak sesuai dengan kesepakatan, tentu ini satu hal lain. Tetapi sepanjang itu dilakukan, kami pahami Bang Renanda, kami pahami betul. Kita akan tetap berada di dalam koalisi perubahan. Terakhir, pengamat. Makasih Bang Renanda, Bang Saan juga makasih, Bang Ita makasih, Mas Nyarwi makasih. Kita akan kembali saat lagi. Habis. Enggak